ada perintah waspadalah kepada penyesat. Ciri-ciri penyesat disebutkan namanya, ciri-ciri penyesat disebutkan gelarnya, tapi ternyata mereka berbondong-bondong kemudian menjadi pengikut daripada nama dan gelar yang disebutkan oleh yang mereka tuhankan itu sendiri. Itulah yang terjadi, Bang Handi. Kalau kita kemudian tahu bahwa iblis ini adalah menyesatkan, makanya kita hindari iblis. Bukan malah kita jadikan iblis ini sebagai teman dalam hidup, kita jadikan sebagai acuan di dalam beragama. Agama kita ya didasarkan kemudian dari wahyu dari langit, sementara ada sekelompok orang di antara kita yang kemudian menjadikan apa yang menjadi keinginan iblis itu justru itu yang dijadikan sebagai dasar pijakan beragama. Begitu Bang Handi. Iya Bang, betul itu sekali. Tapi si iblis di sini loh, cara menggoda menyesatkan manusia itu selalu yang enak-enak gitu loh. Nggak ada tuh si iblis, kamu naik ke pohon baru kau jatuh, nggak ada itu. Gitu loh. Ya, nggak ada. Cuma si iblis itu ada daging enak, empuk makan gitu ya. Itu ada wadon, bawa masuk biar kau nggak sah, ajar gitu. Itu ada minuman tuh enak tuh, ajar gitu. Ya itu kodanya si iblis itu membuat orang nikmat dunia gitu loh. Enggak ada suruh megang setrum gitu banyak. Si iblis nggak pernah tuh ngajak lu pegang setrum mati lu, nggak ada. Itu loh Pak jawab maksud saya. Si iblis kan ada suara ajan, kagak usah gitu ya. Terusin aja main catur, masih panjang kok gitu kan. Si iblis kan kayak gitu. Tapi si iblis ini nggak ngarget lagi orang kafir ya banyak ya? Ya enggak lah Bang Handi, karena sudah menjadi kelompok mereka. Oh. Justru orang-orang kafir ini sebagai pasukan-pasukan mereka. Mereka sebagai pasukan untuk membantu kemudian iblis ini mendurhakai Tuhan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Jadi teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang fasik, membantu iblis. Jadi mereka ini tugasnya membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis ini kan mendurhakai Tuhan. Nah, orang-orang kafir ini membantu iblis itu untuk semakin durhaka kepada Tuhan. Makanya yang kita hadapi ini adalah ya kaki tangannya si iblis. Karena kita menyampaikan nasihatnya kemudian oknum yang ada di abad pertama, jangan kau percaya. Tapi mereka justru menggiring manusia justru untuk percaya. Jangan kau mengikuti, justru mereka menggiring semua manusia untuk mengikuti. Itu fakta kebenaran Al-Quran. Tidak bisa diganggu gugat itu. Murid-murid oknum tersebut diminta untuk waspada kepada penyesat. Ciri-ciri penyesat itu memakai namanya, memakai gelarnya. Artinya ada perintah untuk ada larangan untuk mengikuti oknum yang menggunakan nama beliau dan juga gelar beliau. Tapi mereka tidak mengindahkan bukti kebenaran Al-Quran. Mereka ini adalah penolong-penolongnya. Mereka menolong sibilisis agar manusia itu semuanya ikut durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Nasihatnya jangan kau ikuti, jangan kau percaya, jangan sampai kau disesatkan. Tapi yang kita temui hari ini justru membantu, marah mereka, marah kalau kita kemudian menghalang-halangi mereka ini dalam mengajak orang untuk mengikuti oknum yang menggunakan nama dan juga gelar beliau. Itu sederhananya Bang Handi. Paham itu kan wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan
Ayah tanya. Enggak, saya udah pernah satu komal waktu itu Bang Zuma yang di tempatnya Bunda Kartini yang waktu itu mualaf waktu itu. Alhamdulillah, insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau masuk gak ciri-ciri sibilisis ini nih? Ada orang kabur ke luar negeri, terus sok tahu tentang Al-Quran hadis, menafsirkan sesuai dengan udalnya gitu kan. Kemudian Oh iya, Bang. Betul itu. itu termasuk sibilisis itu. Iya, Bang Hadi. Oh, Itu termasuk. Makanya dikatakan summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Jadi iblis itu akan bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan pasti mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu. Jadi pasukan-pasukannya itu memang luar biasa mereka ini. Kan saudara, harus kita pahami bahwa iblis itu punya prajurit di lapangan. Punya prajurit. Iblis itu tidak bekerja sendiri, ada prajuritnya. Prajuritnya inilah yang dipakai oleh sibilisis untuk menggait, untuk kemudian membuat orang-orang lain di luar kelompok mereka untuk ikut menjadi kelompok mereka. Salah satu cara ya seperti yang Bang Handi sebutkan itu. Seperti itu Bang Handi. tapi kenapa ini sibilisis ini memilih orang-orang yang buruk rupa semua, Bang Juma? Kayak Iya, kabur ke luar negeri itu berapa orang tuh kabur? Si buruk rupa semua, kenapa ya? Mungkin kebetulan aja Bang Handi, karena Oh, kebetulan. cerminan hati yang busuk itu akan terlihat tercermin dari wajah seseorang. Ya teman-teman yang ada di YouTube ini live langsung ya. Irfan Fandi, saudara Irfan Fandi ini live. Silakan saudara yang baru naik, mungkin ada yang bisa kami bantu. Untuk ada yang bisa dibantu untuk menghindar dari godaan sibilisis yang terkutuk. Saudara Panji mungkin. Aku bisa dikasih moderator kayaknya, Bang Juma? Kayaknya nggak bisa deh. Kalau kemarin itu belum bisa, nggak tahu kalau sekarang Bang. Coba aku coba. Coba. Ya. Kemarin itu tak bisa. Dan abang-abang semuanya saya pamit undur diri. Terima kasih, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tindakan Salam gagal. kenal Bang. dari Madura. Ya, salam kenal juga. Tindakan gagal Bang Andi. Bisa ya? Ya udah nggak usah, berarti VPN-nya nggak cocok dia. Biar tangan. Soalnya VPN yang saya pakai ini resmi. Oh gitu. Coba terima permintaan saya Bang Andi. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Berarti kita beda negara ini untuk sementara. Iya. Beda negara, nggak apa-apa lah. Kita Iya, boleh iya. beda negara, tapi kita nggak boleh beda akidah. Kan itu intinya. Tadi ada Dinda Dio di bawah. Kok nggak ada? Pada naik Dinda sini Dio. lah. Dinda Dio tadi aku tengok di bawah. Kemana beliau? Silakan Pak Rusdi Firmansyah, mungkin ada masukan Pak. Apa Anda pernah digoda oleh sibilisis Pak? Tak terasa canggung kalau ada Bang Zuma. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda Caca izin gabung boleh nggak? Iya, Caca mana? Ini Caca. Biasanya lu Caca Cak, ada. kalau naik langsung tanya Bang Juma nomor sepatunya berapa? Tumben nggak nanya. Caca Aku bisa siapa? teman dengan Bang Zuma, ini bagaikan mimpi. Oh iya Bang, Masya Allah. Di bawah ada Ustaz Miftah juga. Runa Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Andi.
Ya kenal Bang, kembali abang. Saya kadang tidak dengar orang ngomong, Bang Hen. Dari Malaysia nih, orang Bugis. Oh dari Malaysia, Masya Allah. Malaysianya Sabah, Tawau. Saya izin pamit Bang Suma biar teman-teman yang lain naik. Baik, Iya. sahabatku, makasih ya. Izin pamit juga Bang Zuma Siap. agar yang Siap. lain sama-sama bisa merasakan satu komal dengan Bang Zuma. Iya, makasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini sahabat yang baik. Waalaikumsalam. Jangan satu komal, Oke, silakan. insya Allah kami undang semua ya. Pada Dilanjutkan lagi tanggal kalau ada 13 Oten yang mau naik. Pada tanggal 13 September mendatang ya. Undang kepada antum semua untuk hadir di Jakarta tanggal 13 September tahun 2025 milad api yang kedua. Tanggal 13 September. Gitu ya. Jadi kalau sudah satu komal dengan Banyuma ya bisa ketemu langsung nanti. Itu kira-kira undangan resmi dari kami. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aku sudah dinaikin. Terima kasih Abang Juma. Aku sempat bangga sama kamu, kalian semua. Semoga aku naik di sini cuman mau mengucapkan terima kasih kepada abang-abang yang memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Cuman sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 3 kali jatuh loh. Izin Bisa. Bang Andi, saya mau turun dulu 3 kali Bang Andi. jatuh. Turun aja, Bang 3 Ade. kali keluar. Jaringan itu Banyuma. Turunin aja aku Bang Haji, terima kasih. Aku follow semua ya. Itu aku herannya ini baru semua, ini baru terus ini akunnya. Aku tidak dengar suaranya, teman-teman. Kedengaran kok. Masih jaringannya Banyuma itu nggak ada masalah, aman. Oh gitu. Sudah 2 kali turun jatuh, 3 kali malah. Jadi saya live-kan kembali. Tetap aman, tetap Waalaikumsalam. aman. Bang Zuma, Siap. salam Iya, kenal dari Lamongan, Jawa Timur, Bang. Siap, Masya Allah. Alhamdulillah, naiknya susah banget di sini. Saya doakan semoga Bang Zuma, Pak Andi juga ini semua apologet Amin. Islam sehat terus, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Amin. Amin, tahu amin, amin ikutin ya Bang Zuma Allah, ya ini. Rabbal Alamin. Ya semua para Masya apologet. Allah. Teman-teman Ya, gitu buka aja, Bang Zuma. una. Terima kasih Bang. Ya Bang. Iya, sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua yang ada di Komal Bang Tumar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Malaysia, asal Indonesia. Saya teruja dengan Komal Bang Jumar nih yang membahas apa oten-oten yang selalu dibahas di komal-komal orang lain. Terus semangat. Iya, Masya Allah. Dinda Dio mana Saya tadi? suka melihat komal-komal orang yang membahas Kristen. Apa Ustaz Yusuf, Umi Rifa, selalu saya setiap malam memang tengok lep-lep orang yang berjuang dalam Islam. Alhamdulillah, Ibu. Masya Allah. Abang Jumar, Ibu boleh bertanya ya? Sebab Ibu nih orang awam, Ibu nih bukan orang yang modern macam sekarang kan. Ibu nih sebab sudah berumur. Ibu apa kalau sembahyang tuh kan? Ibu selalu lepas solat zuhur, solat zuhur, lepas solat Waduh, zuhur, pikir nih. Ibu solat qada. Betul ke Ibu yang buat nih? Qada zuhur. Kenapa di lepas qada solat solatnya, zuhur, Bu? qada zuhur. Kalau lepas solat asar, qada asar. Seterusnya. Cek. Betul ke tindakan Suara saya Ibu kedengaran, nih Mbak macam Andi. ni? Kedengeran. Kedengaran Guru Ndak? Hah? Halo. Halo? Iya. Suaranya Halo? nggak kedengaran sama saya, Ibu.
Oh, iya kah? Iya. Gimana ya? Kok bisa kayak gitu ya Bang Andi? Tapi baju mah kedengeran kok. Ya cuman kadang terputus ada sekitar 4 detik dan itu berulang terus. Jaringan Dari tadi tuh ngelek. Ngelek Gitu ya. jaringan itu banyak Pak, biasa Ya, itu Bapak. mungkin Terus berjalan- yang juga baik sendiri. Nah, mana ibu yang bertanya tadi mana? Turun dia. Nah itu dia masalahnya. Engkau udah sholat katanya duhur dan asar itu. Ya tapi keseringan tadinya katanya. Ya jangan keseringan atau Bu, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat ya. Ada uzur atau apa gitu. Usul artinya ada kerjaan. Misalnya jauh dari perjalanan jauh itu. Kalau di rumah ngapain? Itu dia makanya. Tapi ada di bawah dia Banyuwangi Oten pasti nih ya. Dinaikkan Namanya Bang, Isa Al-Masjid ya. Dia membawa gini An-Nisa 172. Di situ katanya harus wajib menyembah Nabi Isa. Memang ada kata menyembahnya di situ. Di situ kan yang masuk disembah itu Allah, bukan Nabi Isa-nya gitu loh. Inilah teman-teman. Kalau Inilah si Bilis di sini. itulah Bang Suma, siap. boleh tanya kah? Apa Silakan, pendapat Bang. Bang Suma tentang ritual adat orang Bugis yang sekarang dia lakukan ini? Apa itu? Kan orang Bugis kalau hari raya ritual mapelepe, kadang kan mapelepe. Gimana pendapat Bang Suma? Mapelepe itu maksudnya bikin kue. Enggak, kadang kan ada ritual kalau lepas hari raya mapelepe, mau baca-baca. Oh syukuran gitu. Iya. Tapi masalahnya ada pernah aku nampak di PT jejak kaki. Dia bilang itu adat orang dulu kan? Iya pada dasarnya nenek kita itu, nenek moyang kita itu kan tadinya menganut ajaran animisme kan ya. Iya, sebelum masuknya Islam kan di Iya. Sulawesi ya. Lalu kemudian yang menyiarkan Islam itu tidak secara frontal menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dulu, sehingga berdampak ketika nenek kita itu sudah masuk Islam, ya, kebiasaan-kebiasaan lama mereka masih ke bawah-bawah. Dan mereka menggabungkan antara ajaran tradisi mereka, budaya mereka dengan Islam. Kalau mereka hanya syukuran dalam arti kata mereka bersyukur karena selesai melakukan ibadah puasa, makan-makan sama keluarga, kurasa itu tidak merusak syariat, tidak merusak akidah. Yang salah kalau misalnya mereka habis puasa bawa makanan dibuang di laut atau dibawa ke pohon, itu yang menyalahi konsep Islam. Nah, Tapi sekarang kan iya, masih begitu Bang. Macam mama aku itu setiap bulan puasa, setiap akikah ada namanya mano salo. Aku bilang Gini loh Bang, gini aja Bang. mungkin Inilah- di Islam tidak ada itu. Nggak ada. Inilah yang dimaksud zaman sekarang ini harus sekolah supaya kembali ke kampung untuk mengajarkan Islam secara kapal. Makanya harus sekolah memang. Nggak boleh kupur tuh di daerah itu. Itu tugas kita semua Bang. Jangan ya Bang kritik saja. Sekolahin anak. Mungkin bukan Anda, mungkin anak cucu Anda baru kembali ke kampung berdakwah. Agar yang bisa mengganggu keislaman, mengganggu akidah Islamnya itu, ya kita bisa luruskan pelan-pelan. Ini tugas kita loh itu. Kira-kira gitu ya Pak Nyawa ya? Betul. Nah, Itulah gunanya anak-anak kita disekolahkan di pesantren. justru itulah Bang. Disekolahkan di pesantren supaya mereka supaya dia kembali ke masyarakat untuk mengajarkan tradisi lama itu.
Apalagi kalau buang makanan ke laut, apa fungsinya? Untuk supaya aman-aman kalau ke laut. Buang makanan, kemudian mempersembahkan makanan kepada gunung. Apa fungsinya? Supaya kalau ke gunung aman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya yang maha kuasa dan menguasai segala apapun yang gaib? Maka cukup kepada Allah saja. Jadi tradisi yang mengganggu akidah, ya pelan-pelan ditinggalkan. Betul yang dikatakan Bang Handi, tugas kita itu belajar untuk pelan-pelan merubah keadaan itu supaya nenek kita, orang tua kita meninggalkan tradisi lama yang bertentangan dengan akidah. Banyak memang juga yang buang telur, buang ayam ke sungai supaya ketika mereka ke sungai nanti berenang atau nyebrang tidak dimakan sama bom-bom, tidak dimakan sama buaya dan seterusnya. Ya memang ada pikiran-pemikiran animisme kayak begitu, Bang Indra, syukran. Pikiran animisme kayak begitu itu lambat laun harus ditinggalkan. Ajaran itu tugas kita. Jangan dibiarkan di zaman yang sudah modern ini orang tua masih melakukan tradisi kuno yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Sekira begitu, Bang. Ya, begitulah Bang. Kadang dulunya kan, kadang aku ragu, tapi sekali aku lihat titiknya kan kan ada 3 yang pertama memasukkan Islam di. Bang, udah Bang, kan udah ditangkap itu Bang, nggak usah lah terlalu disebutkan satu persatu. Tadi udah dijawab skala umum itu loh. Oke Bang, oke Bang. Terima kasih ya Bang. Ya. Siap Saudara Runa. Dulu juga di kampung Abang Juma, aku siap. ini ya mohon itu pohon pamit. Terima kasih udah Iya, naik makasih, ke sini. Abah. Aku perasaan mimpi ini Abang. Bisa naik ke room ini. Iya. Iya. Terima kasih ya Bang Juma, terima kasih. Terima kasih Abang Bang, Andi. aku sangat bersyukur adanya apologet Islam ini. Sangat Iya. banyak bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya gini loh, Islam itu datang ya bukan berbaur dengan budaya yang tidak sesuai ajaran Islam. Justru Islam itu datang meluruskan ya tradisi-tradisi itu yang bertentangan dengan Islam. Betul. Bukan tradisi itu masuk ke dalam ajaran Islam yang nggak bisa dipadu gitu loh. Beda dengan agama itu ya. Dia masuk terus di situ ada semacam ajaran yang mereka berkamuflase di situ. Islam nggak kayak gitu. Islam ya Islam lurus gitu. Gitu Islam tuh nggak boleh memaklumi kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam nggak boleh abu-abu. Beda dengan agama yang itu tuh Bang Juma. Ya, dia masuk di mayoritas Islam, ya dia berbau Islam. Bener. Nah itu nggak boleh kayak gitu Bang. Kira-kira gitu ya jawabannya ya. Betul. Cocok. Bunda Rama naik turun kayak gosokan. Kenapa itu? Naik lagi Bunda. Mari. Dulu kita waktu kecil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Mbak Caca. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dihitung jari teman-teman. Hadir. Siap. Ya silakan Bang Samsuri, ada yang ingin disampaikan? Lalu Bang Juma. Alhamdulillah, amin, masya Allah. Sehat Dan sehat selalu Bang Juma, teruskan semangat. Iya, teman-teman yang lain juga. Selalu nonton tiap malam. Amin. Netizen yang lain juga pada sehat semua ya. Kita semuanya pada sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kita hitung jari ada beberapa teman Oten yang juga masih bisa live, ya kan ya? Seperti yang dari Malaysia. Siapa namanya itu? Yang benang kusut itu siapa namanya? Yang kalau ada beberapa. Ada juga. Ya, yang mana? Ada juga namanya roti hidup Gurunda. Roti kehidupan, si RK itu. Oh itu RK.
Kayaknya suaranya bukan RK Gurunda. Oh, beda orang lagi berarti. Mungkin roti Beda hidup orang aja berarti. Gurunda. Siap. Roti hidup. Penuntut Islam sehat selalu semua. Amin. Bunda Rama nomor Roti. sepatu berapa? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada oten Gurunda ya. Saya buka-buka ini penontonnya. Netizennya nih gak ada oten. Bang Juma mau bertanya boleh? Iya. Gimana, Bu? Tanya nomor rekening api. Saya kan, Ya. saya nih kan, kenapa ya susah sangat saya nak sholat, nak khusyuk sholat. Oh, Iya. terkadang saya terkadang saya berdoa, ya Allah kenapalah aku ini susah sangat nak tepat waktu menjalankan ibadah sholat gitu. Kadang Iya. rajin, kadang malas gitu. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ketika iblis itu berdialog dengan pencipta, iblisnya bersumpah di hadapan Allah. Apa kata iblis? Fabima aqwaitani la aqudanna kata iblis. Lahum siratakal mustaqim. Jadi aku akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan menghalangi mereka. Aku akan sesatkan mereka. Jadi kalau misalnya ada masa di mana kita malas ibadah, itu iblis itu. Jangan diikutin. Karena dia sudah bersumpah memang. Pabima aqwaitani la aqudanna lahum. Aku akan menyesatkan mereka. Aku pasti pastikan itu, kata iblis. Aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu. Jalan yang lurus itu kan sholat. Tapi iblis akan menghalang-halangi kita. Nah, diperparah lagi kalau misalnya ketika kita malas kita ikutin. Kita nggak mau lawan. Harusnya dilawan. Iblis itu dilawan. Jadikan dia musuh. Jangan jadikan dia teman. Kalau kita mau sholat kemudian kita ikuti rasa malas itu, berarti kita berteman sama mereka. Jadikan dia iblis itu musuh kamu. Kata Al-Quran. Jadikan dia musuhmu. Perlakukan dia sebagaimana musuh. Maka ketika musuh menginginkan kita malas untuk sholat, lawan. Jangan malah diikutin. Seperti itu. Oke Bang Juma, terima kasih. Sama-sama. Saya ini kayak terkadang saya ini tengah mengandung, tapi kenapa saya malas sangat nak sholat nih dalam hati saya. Terus tuh, Ya itulah kadang iblisnya. rasanya macam Iya. Iblis itu yang menghalangi kita untuk rajin sholat. Dia suka kali. Dan satu yang harus dipahami, ketika kemudian kita itu malas sholat, ya, kecenderungan iblis itu datang ke tempat kita, tempat tidur kita, ke rumah kita, di dalam tubuh kita malah. Dia tinggal di situ. Kalau kita udah malas, udah tahu hukumnya wajib, tapi kemudian kita bermalas-malasan, iblis itu suka tinggal di tubuh manusia yang gemar untuk meninggalkan ibadah sholat. Dia tahu hukumnya, tapi dia tinggalkan. Oh, iblis itu paling suka di situ. Ya, kalau kita tidak mau tidur sama iblis, rajin sholat. Makanya kaidahnya itu kalau bisa sebelum tidur kita wudhu. Sampai dimanapun kita berada, kita dalam keadaan wudhu, supaya iblisnya itu nggak masuk. Begitu Ibu. Jadi kalau misalnya ada rasa malas, lawan. Nanti iblisnya pergi sendiri itu. Tapi ingat, ketika kita sholat, wajib hukumnya kita khusyuk. Biasanya orang yang malas sholat itu karena dia tidak khusyuk, terlalu banyak urusan dunia di pikiran. Dan yang kedua, jangan sholat mulu-mulu karena takut neraka.
Tapi karena bersyukur kepada Allah, dicipta dalam keadaan seperti sempurna gitu manusia, bukan jadi buaya atau bukan jadi kera, maka bersyukur. Kita cari ridho. Kita jangan mengejar neraka atau mengejar surga. Kita cari ridha Allah. Terkait neraka surga itu sudah pasti janji Allah. Enggak, Allah itu tidak mungkin ingkar. Jadi kita nggak usah kejar itu. Orang beriman dakhalal jannah. Ya, orang yang ingkar kepada Allah udah pasti neraka. Jadi nggak usah ibadah karena takut neraka, ibadah karena pingin masuk, nggak usah. Ibadah aja karena minta ridho, ridhanya Allah. Karena orang yang ibadah mengejar surga, ibadah karena takut neraka itu seakan-akan nggak percaya kepada janji Allah. Seakan-akan ketika Allah menjanjikan aku akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, maka seakan-akan nggak percaya kepada Allah, sehingga salatnya itu kejar surga. Ah, benar nggak nih kejar surga ya? Jangan sampai nggak masuk surga nanti aku, itu nggak percaya. Tapi ketika udah paham bahwa Allah memasukkan orang beriman ke dalam surga, ya sudah beriman aja. Urusan Allah itu, surganya, nerakanya itu urusan Allah. Kita cukup ibadah. Ketika kita lagi kerja, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang ada dalam benak kita, tanggalkan pekerjaan itu. Kemudian kita menuju kepada Allah dengan riang gembira. Ya Allah, kamu memanggilku, Masya Allah, wudu, ikhlas ibadah. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Kenapa? Jangan sampai nanti malah kecewa. Kenapa? Karena ya sholatnya karena mencari sesuatu, karena takut kepada neraka, karena ingin masuk surga. Jadinya tidak ikhlas kan? Jadinya tidak ikhlas. Padahal dekat sama Allah, maka Allah yang mengatur. Allah melihat hati. Allah mengatur semuanya. Kita cukup nyembah aja. Kalaupun kita sudah beribadah ikhlas dan ternyata neraka, ya ridha dengan keputusan Allah. Saya sudah ibadah, saya sudah ikhlas, tak ada embel-embel yang lain. Ya, kalaupun saya masuk neraka, ya itu terserah Allah. Yang penting setuju. Tapi itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin ingkar janji. Maka karena itu cukup ibadah saja, khusyuk menghadap kepada Allah. Jangan karena takut siksa neraka, takut siksa kubur, takut segala, tidak usah. Takutlah kepada yang menciptakan itu semua. Saya kira begitu, Ibu. Oke, kita sapa Umi Nuriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sampaikan. Nama saya ya Bang Zuma. Syukurlah saya satu koman sama Bang Zuma ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Umi. Iya, kalau saya ini setelah ada apologet Islam ini, dulu saya malas sholat ya, malas banget sholat. Tapi kalau udah ada apologet Islam ini, ternyata ya agama Islam ini adalah agama yang benar. Jadinya sekarang ini takut rasanya mau tinggalin sholat itu, rasa takut rasanya gitu. Iya, Masya Allah. Iya. Kalau dulu misalnya masih lalai aja dulu. Cuma kita sholat itu mengikutin orang tua aja. Kalau sholat kita itu sholat. Tapi setelah ada apologet Islam ini, Masya Allah, kita jadi takut mau tinggalin sholat, takut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Iya. Syukur alhamdulillah Ibu. Iya, syukur ada apologet Islam ini yang membukakan hati kita ya. Iya, jadinya berasa ibadah kita itu berkelas kan Ibu? Iya, Masya Allah ya. Udah ada apologet Islam ini, kayak takut meninggalkan Allah itu, takut sekali. Allahu Akbar. Iya, setiap waktu itu langsung aja pergi sholat, walaupun banyak kerja tuh, kita pergi sholat aja dulu berapa menit, cuma 5 menit 10 menit udah gitu aja sekarang. Kalau dulu enggak, kadang-kadang udah adzan lalai aja gitu, nanti aja dulu. Kalau sekarang ini enggak takut, saya takut. Iya. Takut itu ketinggalan Allah.
Masya Allah, itu tanda-tanda orang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu tanda-tanda orang beriman ketika kemudian mendengarkan seruan, mendengarkan nama Allah, mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, bergetar hati mereka itu, bergetar. Bukan hanya sekedar takut kepada Allah saja, enggak, tapi karena memang berasa dekat kali gitu loh, dekat dengan pencipta, pingin rasanya selalu ingin berhubungan dengan Allah dalam ibadah itu. Berasa nikmat semua, banyak masalah pun jadi nikmat jadinya. Ada sesuatu yang mungkin pahit dalam hidup jadi senyum jadinya hadapi. Kenapa? Karena dekat dengan Sang Pencipta. Gitu masalahnya. Ya itulah ya, sahabat-sahabat sekalian, kenapa umat Islam itu diunggulkan? Karena umat Islam punya kaidah utama di dalam menjadi jembatan menuju kepada Allah, yaitu sholat. Maka sholat ini yang harus dipelihara. Sholat ini yang harus kemudian dijaga. Bagaimana supaya sholat kita ini bisa kita laksanakan dengan ridha Allah, dengan ikhlas. Seperti itu. Bukan karena ingin disanjung, dipuji sebagai orang yang taat, bukan. Itu yang orang-orang kafir sering ini ya, mengangkat surah Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nih mereka suka nipu dengan menunjukkan ayat ini ya, padahal kan bersambung di bawahnya tuh. Nah, kalau orang-orang awam yang naik ke komal mereka itu, wah, kalau orang-orang yang nggak pernah baca Al-Quran, Islam KTP ini kejebak dia. Padahal di bawahnya itu ya allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Aku pas nyimak di bawah itu di komal kafir, ini kafir ya Allah. Jadi yang celaka itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, menunda-nunda, akhirnya apa? Tertinggal sholatnya. Iya. Masya Tapi Allah. gini ya Mbak Zuma, tapi gini ya, kenapa ya kalau kita sholat, di saat kita sholat itu selalu itu nggak bisa husuknya itu yang sulit. Gimana caranya kita mau husuk, ingat kepada Allah ini, soalnya kerjaan dunia ini terlalu banyak, jadinya sampai kita melupakan Allah gitu di dalam sholat kita, terbayang semua kerjaan di dalam sholat kita itu. Makanya itu yang saya buat banyak-banyak istighfar setelah habis sholat itu, ya Allah astagfirullahaladzim gitu. Itu Iya. yang susahnya. Memang di saat kita sholat. terkadang kembali ingat Allah nanti setelah sholat. Pas sholat ingat yang lain gitu. Harusnya sebelum kita sholat, makanya itu banyak orang yang sebelum sholat mereka banyak berzikir, setelah sholat mereka banyak berzikir. Itulah manfaatnya 2 rakaat sebelum masuk ke dalam sholat wajib. Jadi ketika kita menghadap kepada pencipta kita, sama yang saya ceritakan semalam, kalau kita menghadap kepada Pak Prabowo, maka jangankan untuk berpikir masalah yang lain, ya untuk menghentikan tatapan mata kita kepada beliau aja, bahkan untuk melakukan gerakan tambahan aja di depannya itu kita sungkan. Pasti kita akan memperhatikan suaranya, apa yang diucapkannya, kata-kata yang keluar dari mulutnya, gerakan tubuhnya, dan sebisa mungkin kita respon dengan baik. Nah, kalau kepada manusia saja kita bisa konsentrasi di dalam berkomunikasi dengan dia, karena merasa dia manusia, dia presiden, bagaimana dengan pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, yang maha mendengar, maha segala-galanya. Ketika kita sudah takbir, ingin menghadap kepada Allah, maka yang ada adalah komunikasi kepada Allah.
berkeluh kesah kepada Allah. Gitu. Sadarkan diri kita, hadirkan kesadaran, ini saya sekarang lagi menghadap kepada pencipta. Bukan menghadap kepada makhluk, tapi menghadap kepada sang pemilik semuanya. Ini kalau saya curhat sama dia, seberat apapun masalah saya, selesai. Selesai. Makanya ketika sudah takbir, ingatnya kepada Allah. Saya lagi menghadap kepada Tuhanku. Urusan dunia nanti belakangan. Nggak lama kok, paling juga 10 menit. Dudukkan masalah-masalah duniawi dulu. Menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu adanya. Nah, tapi kalau misalnya baru kita sudah wudhu, pikiran masih masalah. Kita sudah pakaian untuk sholat, pikiran masih masalah. Tanggalkan dulu, itu intinya. Tanggalkan dulu urusan duniawi, menghadap kepada yang mencipta. Allahu Akbar. Duhai Dikau yang maha besar. Hadirkan diri. Sesungguhnya ibadahku semuanya aku serahkan kepadamu. Apapun itu. Seperti itu saudara Umi. Jadi tak ada lagi yang lain, tak ada apa istilahnya, tak ada urusan duniawi dulu. Ketika kita terbawa ke situ kembali, waduh, astagfirullahalazim, ini saya sedang menghadap kepada Allah. Ya, dalam hati itu, aduh, saya sedang menghadap kepada Tuhanku. Kembalikan. Tapi jangan bicara, nanti bicara lagi. Menghadap kepada Allah. Sadarkan, hadirkan kesadaran kalau kita lagi menghadap kepada pencipta. Itu sih dari saya, Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Makanya dari apa namanya, sering saya kan kerja di Dubai saya Iya. Iya. Kadang-kadang kalau kita selesai sholat itu, kadang-kadang kita lupa juga rakaatnya juga gitu. Saking Ya, banyak karena- pekerjaannya. Iya, banyak itu urusan dunia ini aja yang kita pikirkan. Jadinya sampai-sampai rakaatnya pun kita lupa. Makanya setelah saya sholat itu udah sambil jalan itu sambil kerja banyak-banyak aja istighfar saya baca itu, karena apa? Terlalu gitulah, terlalu nggak khusyuk Suara nggak kalau kedengaran lagi sama saat saya. sholat itu. Suara nggak kedengaran lagi sama aku. Suaraku kedengaran nggak? Iya, Kedengaran. kalau Bang Zuma. Iya, Kok bisa ya? jelas. Bunda Rahma bisa kirim link live ini ke kartu haloku nggak, Bun? Yang ini, yang ada tadi kita kirim. Nggak, link live ini bisa nggak dikirim ke kartu halo saya? Karena di HP ku yang satu nggak nemukan live-nya saya ini. Karena TikTok yang di HP satu itu ini belum dibaptis. Itu kan saya tidak dengar Bunda Sekarang ini Rahma. agak sepi ya TikTok ini, kok nggak ada debat-debat sekarang di Indonesia. Sekarang kayak sepi gitu ya. Iya, dibatasin Umi. Oh, Nggak kedengaran kan? Cek. Nggak kedengaran Bang Andi. Suaranya tadi itu nggak kedengaran. ada suara Ya, ini adzan ini di tempat kok ada kedengaran suara lagi. adzan. Jadi informasi kepada teman-teman di Bunda YouTube. Rahma kemana?
Oh, ini ada. Kenapa kita Sudah saya kirim itu. sharing-sharing? Siap. Sudah saya kirim. Iya. Tapi kalau akun TikTok belum terupdate, nggak bisa juga diputar. Iya kan? Harus Iya. update. Sering update kalau yang dari luar. Bisa mereka ikutan live. Kalau yang berbayar dia pakai, ada yang berbayar. Oke Bang Juma, terima kasih. Makasih. Izin turun dulu Bang Makasih Juma. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan saya nih kayaknya gangguan memang. Tapi kedengaran bagus, Je. Bagus. Iya, saya nggak dengar suaranya, kadang putus suaranya Bunda Rahma. Semua yang ada di sini kadang nggak dengar. Baik teman-teman sekalian, sedikit kita kaji tentang tema ini ya. Karena kita bukan pakar fikih, bukan ahli fikih maksudnya, usul fikih. Saya adalah seorang apologet ya, terkait perbandingan agama. Nggak ada suara Gurunda. Jaringannya Gurunda ini ya. Ya, jaringan. Oh, beliau ini kan jauh dari ini ya, jauh dari kota. Mungkin Gurunda di tempat wisatanya, teman-teman. Jaringan memang berat, memang kalau pakai itu berat. Iya, selalu jatuh, udah 3 kali, 4 kali, 5 kali malah. Cek. Kedengaran. Bang Handi, suara saya kedengaran, Bang Handi? Kedengeran. Iya, jadi teman-teman sekalian, tema kita di sini adalah orang banyak yang disesatkan sama Kristus atau oknum yang memakai nama Kristus. Itu tema kita. Kenapa kita menggunakan tema ini? Karena kita ini adalah sasaran dari gerakan, kemudian menggalakkan kemudian perintah amanat agung untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut, menjadi murid. Nah, kita sebagai umat Islam mayoritas ini juga sebagai sasaran mereka agar kita ini menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga dalam konsep agama saudara kita di sebelah. Tentu hal mengiyakan, mengikuti, ya begitu saja. Hak kita adalah bertanya, siapa dia yang keluar dari kubur pada hari ketiga ini, yang minta kemudian seluruh bangsa menjadi pengikutnya? Siapa dia? Nah, teman-teman kita akan mengatakan dia adalah Yesus Kristus. Tunggu dulu.
bahwasanya Yesus berpesan, ya, Yesusnya berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu yang bahaya itu. Maka kita harus kemudian memahami nih, Kristus yang mana ini? Mana yang mereka bawa ke Indonesia ini, Kristus yang mana? Itu yang harus kemudian kita pertanyakan kepada saudara-saudara kita dari sebelah. Karena kita ini bagian daripada misi mereka untuk kita menjadi penganut atau pengikut atau menjadi murid dari Kristus yang keluar dari kubur. Sedangkan kalau berbicara mengenai Bang Andi, sementara kalau kita berbicara mengenai Kristus, di Islam itu disebut dengan dikenal dengan Al-Masih. Berarti merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117, Allah justru bertanya kepada orang-orang ini menuhankan dirimu. Nah, ini bahaya ini. Sedangkan kalau kita menjadi pengikut, kalau kita menjadi murid, maka kita akan mengalami kondisi sama seperti saudara kita. Kita beribadah, kita berdoa, kita menyembah, kita mempertuhankan malah, ya, yang mereka sebut dengan Kristus. Dudukan Kristus itu sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Sedangkan di kitab kita, Nabi Isa Al-Masih itu ditanya oleh Allah, wa isqala Allah ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nah, bahaya ini berarti. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, sosok Al-Masih yang mereka orang Yahudi sebut Mesias oleh Allah, karena adanya manusia yang menuhankan dirinya, maka kita juga bisa kena nanti kalau kita keluar dari Islam kemudian ikut-ikutan menjadi murid dari Kristus yang keluar dari kubur tersebut. Kita akan ditanya, itu dari Quran, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, kata Allah. Tentu kita nggak mau kan? Ya dong. Nah, terlepas daripada Quran ini, mereka juga pun ada. Bukankah kami yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, pakai namamu? Nah, orang-orang yang menggunakan nama Kristus yang keluar dari kubur ini, ya disebutlah kelompok mereka itu adalah Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kira-kira gimana dong? Al-Quran Al-Quran di situ menceritakan bagaimana Allah kemudian menghakimi Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, itu juga diusir oleh Yesus. Terlepas yang diusir itu yang gimana, terlepas yang dianggap penjahat itu gimana, yang pasti tentu kita tidak ingin masuk dalam kelompok itu, bukan? Gimana dong? Nah, suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran. Lancar kok. Iya, kadang macet nih. Jaringan betul-betul ya. Kayak dendam kali nih TikToknya sama aku kayaknya. Gimana, udah kelihatan nggak di bawah? Kalau kita kelihatan, entah. Kelihatan sudah. Udah normal ya, netizen. Oke, lanjut Burun deh. Oh, ada. Tadi suara saya kedengaran, Bun? Selalu kedengaran Gurunda, cuma kadang tertahan tapi cepat, hanya sepersekian detik. Lanjut.
Ini kayak tertahan tuh, tertahan. Kadang tertahan sepersekian detik. Itulah. Tapi nyambung je. Alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman sekalian, kita harus tahu siapa yang dimaksud Yesus apabila waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian. Ya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang memakai akulah Kristus. Siapa yang kemudian orang banyak ini datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus? Mereka lah yang menginginkan kita menjadi pengikut daripada Kristus itu. Ya, maka jangan mau. Kalaupun mereka menggunakan cara-cara yang ada, ngaku-ngaku kemudian murtadin, ngaku-ngaku mantan ustadz, mantan kiai, mantan pemilih, orang-orang yang menjadi anak-anak pemilik pesantren. Jangan mau percaya, karena itu tadi di dalam Al-Quran dikatakan Pabima udanna lahum. Nah, itu kata Al-Quran. Aku akan menghalang-halangi mereka. Aku akan menyesatkan mereka. Nah, kita tentu nggak mau. Nggak mau kemudian kita ini mengikuti Kristus yang keluar dari kubur yang minta seluruh bangsa menjadi muridnya. Kalau saudara-saudara kita Kristen tidak mau terima itu, ya itu hak kita kan. Dan hak mereka juga sesuai dengan amanat agung dalam kitab mereka, mereka diperintahkan. Tapi kami nggak mau, kita nggak mau. Nggak mau kita. Biarkan aja mereka jadi pengikutnya kan ya. Pengikut Kristus, tapi kita jangan mau. Kita memiliki hak untuk melindungi diri kita. Saya kira begitu dari saya sementara sambil menunggu teman kita dari sebelah yang ya mungkin tidak terima narasi kita atau ingin meluruskan kemudian narasi kita. Yang pasti ketika ada amanat agung, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa yang minta untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid? Ya Kristus yang keluar dari kubur itu. Nah, sedangkan Yesus mengatakan waspada kepada Yahudi, kita maku dan berkata, akulah Kristus. Tentu kita nggak mau dong. Oke, suara saya masih kedengaran Bunda? Bang Handi? Iya. Oke. Lancar jaya. Oke, lanjut Kit dulu Padeng. Bincang-bincang apa kan tumai, tapi jangan ki nyebrang. Nyebrang boleh berdasarkan dengan data yang ada. Jangan mengambil kesimpulan bahwa gini. Yang pasti yang kita harus tahu nih, ada amanat agung. Kisen jinjo di kana amanat agung. Kisen jinjo. Nah, eroki Pergilah, jadikan semua bangsa. Anjum nakiu kana. Eroki katan ningaseng jadi karesteng. Anjadi karisten. Teki ero. Aja to melo. Makidana lo mana ko ritawe. Jadi kemaning mantaji murid. Ya, aja to melok le, jangan mau. Cukup mereka aja. Jadi ketika mereka datang mau menjadikan kita sebagai pengikut Kristus, jangan mau. Tunggu dulu bos. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Tunggu dulu, sabar dulu. Yang akan kalian ajarkan ke kami kan gitu. Jangan-jangan yang harus diwaspadai. Gitu. Oke. Saya kira begitu sementara dari saya sambil baca-baca komen di YouTube. Di YouTube ini tembus 11.000 yang nonton. Alhamdulillah. Apa itu? Di mana? Di YouTube? Mungkin di TikTok nggak ada yang live. Akhirnya kabur semua ke YouTube.
Semoga aja. Tapi kan kita kalau di Al-Quran juga ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti ada wal takum minkum umat ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan ada perintah juga kita. Iya, menyeru. Ketemu lah, memang ketemu. Iya, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada Kemungkaran. sibilisis itu. Kita Iya, harus cegah makanya sibilisis tugas itu. kita itu adalah mencegah kemungkaran itu. Kemungkaran itu datang untuk mengajak anak-anak Islam ini menyembah selain kepada Allah, ya kita halangi dong. Enak aja. Langkai Mau dulu. kau datang besok. Mau kalian seenak-enaknya kayak kemarin-kemarin. Ya, jadikan seluruh bangsa. Tunggu dulu bosku. Tapi tidak persoalannya, segampang itu. Ya. persoalannya Mbak Majwa, mereka ini tidak jujur. Bolehlah, silakan saja Anda menyampaikan. Iya, Bang Hadi, gimana? Tapi jangan dibungkus dengan keislaman. Ini Kedengaran suara Bang Handi sama aku. boleh gitu loh. Islam itu teman-teman ya, diajarkan itu apa adanya. Tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurangi gitu loh. Islam itu. Enggak, Bang Hadi, kalau Guru Undang ngelek nggak kedengeran. Ya tadi waktu Guru Undang ngomong itu ngelek sepersekian detik. Kalau goyang gambar kedengaran lagi. Tapi nggak apa-apa, itu sinyal ya teman-teman. Lanjut. Tapi kalau saya ngomong putus-putus juga enggak? Enggak. Guru Cuman Undang yang kadang saya tidak dengar kok, tiba-tiba hilang gitu. karena di gunung kita dia Enggak, di rumah ini, di rumah. Oh, di rumah. Iya. Ada pesan Bang Suma jangan kemana-mana selama masih belum stabil. Ya kita dengarkanlah petua-petua orang-orang. Nanti di atas. Nanti VPN tak yang berbayar, nanti saya kirimkan Ki. Oh, siap. Lebih enteng ini saya pakai yang berbayar ini. Itu nggak kedengaran lagi Bang Andi. Nah, karena dia ngelek. Kalau ngelek Guru Undang nggak kedengeran. Intinya gini loh ya. Boleh Anda berdakwah kalau bahasa Quran ya. Silakan saja menyampaikan. Tapi jangan ada semacam intrik negatif, semacam ketidakjujuran di sana gitu loh. Iya, betul. Ya, jangan pakai istilah Islam yang tidak ada hubungannya dengan yang Anda sampaikan kan gitu. Ini kalau Islam coba disampaikan, pernah nggak Islam itu disampaikan dengan cara berbohong? Ya nggak boleh. Ya Islam lurus gitu loh, sesuai yang tertulis gitu. Misalnya Islam masuk di Jepang, ya masa Islam harus ke Sinto-Sintoan? Ya enggak dong. Izin. Ya. Kita sapa Jimmy. Oh ya, malam Kristen, saudara. Kristen Bunda. Malam semuanya Bang Juma, Bang Andi. Malam. Woi, mantap aja. Malam. Bang, aku mau nanya boleh nggak Bang? Pertanyaan Bang. Silakan. Dulu. Aku kan tadi kemarin-kemarin kan sempat ngobrol sama Bang Yusuf ya. Ngobrol mengenai original text yang dari Kristen. Terus aku udah tahu nih, sambil itu aku lihat sebelah. Aku lihat kan ada original teks yang paling awal itu, yang paling lama itu dari Quran itu Bang, yang ada di Birmingham ya Bang ya, betul nggak Bang? Yang ada di Museum Birmingham itu loh Bang. Nah, aku mau nanya gini loh Bang, kok tulisannya maksud aku hurufnya gitu. Aku kan kalau Quran kan sering lihat banget ya Bang ya. Maksudnya aku biasa sehari-hari teman-teman lihat, aku sering lihat banget. Kok tulisannya itu berbeda ya Bang, yang itu mah yang Birmingham itu punya Bang? Maksudnya tulisannya berbeda gimana? Mungkin tulisannya tuh cara narik hurufnya kali, goresan yang berbeda, peletakannya. Oh, biasa itu. Iya, enggak. Oh gitu. Sama seperti tulisan dokter. Tulisan dokter itu kalau kita dudukkan dengan metode ini itu sama. Karena cara penulisan orang-orang terdahulu kan tentu beda, apalagi mereka tidak memiliki keahlian di dalam menulis abjad Arab, khususnya orang-orang yang kemudian menulis pada saat itu. Ya, tapi
huruf-huruf hijaiyah itu juga yang dipakai, yang digunakan hari ini, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Iya, Karena kalau aku mah nggak mempertanyakan isinya, aku gini loh bang, nggak mempertanyakan isinya, aku beda gitu, bukan. Kayaknya mungkin kalau isinya mah sama lah dengan sekarang. Aku cuman penulisan teksnya itu kok kalau di sekarang kan kayak model banyak titik koma di bawah gitu loh bang ya. Kalau di sono mah kayaknya teh apa kata teman mah katanya sempat nanya apa Arab gundul atau gimana gitu, betul gitu bang? Iya, Ya, betul. nggak ada tanda Iya, baca. belum ada tanda baca. Oh. Belum ada tanda baca. Karena memang sama Kenapa? dengan kitab Nah, Torah. kenapa? Lanjut. Kitabnya saudara Nabi Musa juga tidak memiliki nikut. Tidak ada tanda baca ketika pertama kali Nabi Musa menerima kitab Torah, itu juga nggak ada nikutnya, nggak ada tanda bacanya. Tidak ada. Kalau di Islam itu tak ada mat. Iya. Seperti itu. Berarti kalau di Indonesia mah berarti mungkin sekarang mah yang Musa itu sama yang Al-Qur'an sekarang mah udah di ejaan yang disempurnakan gitu ya bang ya, tulisannya gitu ya bang ya, maksudnya ya. Bukan ejaannya disempurnakan, cara baca Tulisannya. hurufnya. Iya. Iya, betul. Jadi misalnya di situ ada huruf ba, sin, mim, la dengan ha. Ini gimana caranya membaca ba atau baca bi? Baca bu atau apa ini? Nah, maka itulah butuhnya disiplin ilmu dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang menguasai ilmu itu bisa membaca kitab gundul tanpa ada kode, tanpa ada tanda-tanda. Ini i, ini u, ini tanwin, ini sukun, ini fathatain, ini dammatain. Nah, itulah gunanya ilmu. Makanya orang Islam yang konsen terhadap itu bisa. Tidak bisa, makanya Al-Quran itu sulit. Yang memperdalam ya bang, Iya, memperdalam betul. berarti bang ya. Iya. Kalau yang awam mah nggak akan bisa itu kan pasti ya bang ya. Iya, makanya sulit bagi dunia untuk merubah bunyi Quran, itu sulit karena pasti bergemuruh. Kenapa? Karena disiplin ilmu Islam itu ilmu baku. Bagaimana kemudian orang bisa baca qala innaka minal munzarin, kenapa bukan munzarun, kenapa enggak seperti ini, dan itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Jadi sulit bagi manusia untuk merubah Al-Quran itu. Begitu, Ada Bang. ilmu-ilmu pelajarannya bang ya, Siap. khusus ya. Betul. Terus aku mau nanya tuh lagi bang, gini bang, aku mau nanya nih, pernah nih dalam fitinya ada suatu fiti nih dari kalangan abang sih mengatakan begini nih, kalau surga kami umat Islam itu ada tingkat-tingkatannya, cina. Kalau guru kami tingkatannya jauh, 200 kali lipat lebih tinggi di antara kita katanya nih. Tapi saya juga nggak tahu nih ya, kalau orang itu bicara mungkin udah 2-3 kali saya lihat. Tapi emang betul seperti itu bang. Yang saya aneh tuh maksudnya gini loh, pemikiran saya aneh. Kok kayak model di dunia aja ya? Maksudnya kalau ada tingkatannya. Kalau di dunia, maksudnya gini loh bang. Kan aku kan kenal sama si Al nih, Al-KTP yang abang waktu bang Al-KTP jadi mualaf kan saya juga hadir waktu abang mualafin dia kan. Nah saya kan ngebandinginnya, ya kalau gitu antara Bang Juma sama Al-KTP seumur-umur nggak akan pernah ini dong, nggak akan pernah setingkat dong. Biar gimana pun model Bang Juma atau Bang Yusuf pasti selalu tingkatannya di atasnya Al-KTP, mau dibulak-balik, kecuali Al-KTP-nya melakukan sesuatu yang gila-gila banget gitu, yang benar-benar ini kan berarti sama kayak di dunia gitu loh bang. Itu pertanyaan saya bang. Sebenarnya gini maksudnya. Jadi surga itu punya tingkatan-tingkatan. Artinya umat Islam itu kan tidak semuanya amal ibadahnya itu sama. Tingkatan kadar iman mereka itu tidak semuanya sama. Yang tahu itu hanya Allah. Jadi ada surga-surga yang meloloskan kemudian umat Islam yang senantiasa penuh dengan kedamaian, lisannya kemudian terjaga, hatinya yang selalu bersih berzikir, selalu mengedepankan kemudian pemikiran positif terhadap semua keadaan. Nah, mereka orang-orang yang seperti ini yang memelihara salatnya, menjaga lisannya, menjaga amanah-amanahnya, itu Allah masukkan kemudian mereka ke surga. Nah, kelompok ini dikatakan mereka masuk ke dalam surga Firdaus. Itu.
bukan berarti nanti tempatnya mereka berbeda. Dalam arti kata bahwasanya mereka masuk ke situ, orang lain itu nggak bisa masuk ke sana. Tidak seperti itu. Melainkan mereka orang-orang Islam ini masuk karena di situ memenuhi syarat, menjaga lisan, menjaga amanah, menjaga kemaluannya, kemudian mereka senantiasa menjaga kekhususan sholatnya dan seterusnya. Seperti itu, Abang. Seperti itu. Ada juga surga Aden. Surga Aden ini diperuntukkan kepada orang yang masuk ke situ adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam tatarannya. Setiap kali dia beribadah itu berlandaskan terhadap ilmu. Tak ada ibadah mereka yang tidak karena ilmu. Berbeda dengan yang awam tuh, mereka hanya berdasarkan apa yang dicontohkan oleh para guru, mereka cuma ikut saja untuk melakukan itu. Tapi kadar amal pahalanya itu tidak setara dengan mereka yang memang pakarnya dalam hal keilmuan dalam ibadah. Ada lagi surga Naim, surga yang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar kemudian menjaga segala aspek. Ya, ketika ingin melakukan suatu hukum, mereka terlebih dahulu tahu hukumnya. Setelah tahu hukumnya, baru mereka lakukan. Itu maksudnya ada kayak mana ya? Ada yang masuk karena pahala seperti ini, ada yang masuk karena pahala seperti ini. Jadi kelompok-kelompok ini itu dikategorikan mereka penghuni-penghuni surga yang saya sebutkan tadi. Ada surga Firdaus, ada Aden, ada Naim, ada Ma'wa dan seterusnya. Yang pada intinya ya semuanya itu adalah surga. Semuanya itu adalah surga. Bukan Bang, aku gini loh Bang, kalau nggak kayak gitu, anggapnya di dalam agama aku sendiri deh. Berarti begini, biar lebih enak deh di agama saya sendiri ya Bang. Kalau begitu, kalau ngedengar ucapan yang di VT-VT itu, berarti pendeta saya atau pastor saya lebih tinggi tingkatannya, walaupun saya mau berbuat sebaik apapun atau mengikuti semua larangan dari Tuhan, mematuhi semua perintahnya sampai saya mati-matian, karena kan pasti ilmu saya dalam Bible ataupun dalam ilmu apapun nggak akan pernah mungkin saya bisa menyamai mereka gitu loh Bang. Kok diukurnya dari yang seperti itu gitu. Saya tuh ngebandinginnya, oh kalau disamain yang PT itu kan dalam Islam. Oh saya balikin ke agama saya sendiri. Oh berarti biar saya bolak-balik gimana pun saya mati-matian istilahnya melaksanakan perintah Tuhan saya, ya saya tetap aja surganya di bawah surga para imam itu loh Bang. Itu loh Bang. Aku yang bingung tuh itu. Iya, kalau di Islam sebenarnya gini. Kalau di Islam itu Bang, itu bukan masalah besar bagi kami. Yang pasti kami masuk ke dalam surga dulu. Manapun kami nantinya, yang pasti kami masuk di surga dulu. Itu bukan masalah. Karena di luar daripada surga, maka tempat kami itu adalah neraka. Tempat manusia itu adalah neraka. Maka kami konsentrasinya adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, demi untuk mencapai keridaan beliau, keridaan Allah. Jadi kalau misalnya kami udah masuk jadi penghuni surga, ya di surga manapun kami ditempatkan itu nggak masalah. Udah cukup ya Bang ya? Udah cukup. Karena semua surga itu ya tempat terindah, tempat bahagia surga itu. Lagi pula di Islam, orang yang menjaga sholatnya, itu kan semua umat Islam yang khusyuk dalam beribadah, pasti menjaga sholatnya. Mereka sudah memiliki warisan. Warisan apa yang mereka miliki? Surga Firdaus. Alladzina yarithuna al-Firdaus hum fiha khalidun. Sahabat love, thank you, syukran. Itu sudah ada janji Allah itu kepada umat Islam. Itu sudah ada. Umat Islam itu kada aflahal mu'minun, adalah sungguh orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki warisan, yaitu surga Firdaus. Nah, kami kalau menjaga ibadah, khusyuk menyembah kepada Allah, terkait dengan pembagian-pembagian surga itu tadi, ya itu urusan Allah, bukan urusan kami. Masa bodoh lah itu, puasa ilahi ya Bang ya. Mewarisi surga Firdaus sudah ada cukup.
Ya maksudnya mah abang pemikirannya kayak saya gitu kan. Aja sih, Bang. Yang penting mah kita masuk surga lah. Yang penting mah Ya, jangan neraka. Soal betul. pembagian masa bodoh. Ya aku juga sama pemikirannya kayak abang bang. Cuman Iya. kagetnya itu ngeliat VT-VT kayak gitu kok. Beda. Kayaknya baru denger deh yang kayak gini. Bener nggak sih orang ini ngomong tuh gitu kan? Takutnya asal ngomong kan kadang-kadang suka ada yang gitu ya bang ya. Maksudnya Siap. kalau udah gini kan udah enak gitu bang. Udah itu aja sih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, iya Bang Jimmy. Ya, Dari terus Bang, mana aku mau ini? nanya satu lagi bang. Terakhir. Bang. Sekte Oh, mana iya, silakan, Bang silakan. ini? Sekte. Ya. Aliran kali bang. Aliran, Aliran Kristen bang. Protestan berarti ya? Katolik. Oh, Katolik. Siap. Kalau masih di aku sih. Terus aku nanya satu lagi bang, terakhir bang, cuma nanya itu. Maksudnya aku jarang ke gereja, jadi kalau masih di aku bilang gitu. Oh, siap. Aku nanya lagi bang. Ya, Kalau biar di ditanya balik. boleh. Nanti kalau udah saya pertanyaan ini terakhir, nanti boleh bang Juma Iya. tanya balik, biar fair gitu kan. Aku mau nanya, kalau di dalam Quran itu pernah nggak ada yang mengatakan bahwa dalam Qurannya ya bang, maksudnya bang ya, bukan pandangan umatnya gitu. Pernah nggak ada perkataan atau ada tulisan bahwa kami itu Kristen tersesat gitu, atau orang kafir lah istilahnya? Ada nggak dalam ayatnya? Banyak kali ayatnya. Contoh gimana bang? Laqad kafaral ladzina qalu, orang kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3, atau Al-Masih atau Mesias itu adalah 1 dari 3. Kafirlah mereka. Di mana tempat mereka itu kembali? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kemudian akan menempati neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Itu orang kafir bang. Iya, tapi gini loh bang, aku mau ngomong dulu ya bang ya. Silakan, Saya bukan mau berdebat sama bang gini. Kan dikatakan bahwa sesatlah atau kafirlah orang yang mengatakan 3 dari 3. Tapi kan abang sendiri pasti tahu kalau tiap abang diskusi sama Kristen atau sama Iya. yang lain itu pasti selalu mengatakan bahwa Tuhan kami 1 sebetulnya, cuman 3 pribadi. Selalu mengatakan 1 kan bang. Jadi maksud saya kristologi dalam Islam itu sama kristologi dalam Kristen memang berbeda gitu loh bang. Pertama itu yang soal Tuhan itu ada 3. Kenyataannya kan kami menganggapnya bahwa Tuhan itu 1. Pertama itu. Terus yang kedua yang abang bilang bahwa Isa dan Maria adalah 1 di antara 3. Itu kan sebenarnya bukan ke Kristen bang. Kalau dipikir-pikir yang mengatakan yang menganggap bahwa Maria itu 1 dari antara 3 itu cuman aliran kolonialisme bang, yang ada di abad keempat itu loh bang, maksud aku itu loh bang. Iya. Kristologi kita berbeda bang, maksudnya pandangan kristologi abang memang seperti itu, saya akui karena saya pun pernah baca. Tapi kan pandangan kristologi kami tidak seperti itu loh bang. Nah gitu loh bang. Oke. Namun ada hal menarik yang saya dapatkan di dalam Al-Quran itu ya. Setelah saya belajar Bible, ada ayat di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Ahqaf ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa yang mereka sembah ketika nanti dikumpulkan di hari kiamat manusia ini, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah itu akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah selain daripada aku. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu kata Allah. Nah, kalau saya melihat nih ya, mohon maaf, ketika Al-Quran ini disampaikan kepada saya, ayat suci ini, lalu saya membaca Bible, saya teringat Matius 7. Ketika Al-Quran mengatakan pada hari di mana manusia dikumpulkan atau hari terakhir, hari persidangan, hari penghakiman, hari terakhir sebelum manusia diputuskan surga nerakanya, kata Allah, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan selain daripada mereka memuji aku akan diingkari oleh mereka yang disembah selain daripada aku.
Saya melihat di Matius 7 itu ada. Pada hari terakhir nanti, mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, aku akan katakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini sangat luar biasa temuannya. Ternyata memang betul apa yang diterangkan Al-Quran pada hari terakhir. Sementara Al-Quran tidak pernah kemudian sebelum disusun, Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Apatah lagi kitab yang bahasa Indonesia yang nanti di Indonesia ini ada. Yang Iya kan? Iya. Nah, itu yang tertuang di dalam Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Nah, muncul pertanyaan, Bang. Kalau kita kemudian mengurut ini ya, muncul pertanyaan. Banyak pendeta yang kami temukan, termasuk yang di Makassar dulu tahun 2008, ada seorang pendeta besar yang datang ke kota Makassar, ingin melakukan penyembuhan, apa itu KKR besar-besaran di lapangan Karibosi, cuman waktu itu batal, tidak tahu kenapa. Mau ngobatin orang, dan ternyata dia pindah ke daerah lain, sampai viral, ya, bahkan di YouTube masih ada sampai sekarang, ngobatin orang dengan nama Yesus nih, betul-betul sembuh. Menurut pandangan manusia ya, kasat mata sembuh. Orang lumpuh pakai kursi roda datang sembuh, tiba-tiba jalan pulang. Orang lumpuh, orang buta melihat, tiba-tiba langsung sembuh di saat itu juga. Nah, jika mereka menggunakan nama Yesus, pasti ada dong yang datang kemudian pada mereka kekuatan goib, kekuatan alam goib, ya, beda alam yang kemudian membantu mereka menyembuhkan itu. Dikasih karunia. Lalu gitu, kalau Bang, kita maksudnya. lihat, aku tidak mengenal kalian, berarti yang datang kepada mereka ini adalah oknum goib yang nama Yesus aku sembuhkan, seperti Rasul Libus kan masih pakai sampai hari ini. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika orang-orang ini menyembuhkan orang yang sakit pakai nama Yesus Kristus, dan ternyata Yesus tidak mengenali mereka, berarti ada kuasa gelap yang memanfaatkan kemudian nama Yesus Kristus. Dan anehnya lagi nih, Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 meminta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, mohon maaf, ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, agar mereka waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hal ini terjadi di zaman sekarang ketika kita bertemu. Dunia dipenuhi orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai misionaris, ya, membawa nama Yesus Kristus untuk menjadikan mereka menjadi pengikut. Pertanyaan saya, menurut abang ini, saudara saya, Iya, silakan Bang. ketika Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus, menurut abang, andai saja nih, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Nabi Muhammad dan berkata sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Menurut saudara, kelompok banyak orang yang sesat ini yang memakai nama Nabi Muhammad itu siapa? Islam Ya, atau Kristen? Kalau pakai nama Nabi ya pasti Muslim, Bang, Islam. Bang. Oke. Nah, di situ dikatakan memakai namaku. Menurut saudara, yang memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya pasti orang Kristen, Bang, 100%. Cuma Itu aja pertanyaan saya. Silakan. Aku mau memberikan tanggapannya begini loh, Bang, maksudnya, Bang. Silakan. Memang kan kalau yang dapat karunia itu kan, misalkan kata Abang banyak ada pendeta yang bisa nyembuhin segala macam. Kan jangan kata orang begitu, orang biasa juga kan banyak yang bisa, Bang. Maksud aku gini loh, pertama itu ya,
Itu kan artinya kan memang ada orang-orang tertentu lah, entah mau agama apa, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Buddha, ada orang-orang tertentu yang mendapat karunia kan. Itu nggak namanya orang dapat karunia itu nggak tergantung agama sih bang. Kalau menurut pendapat saya ya, soalnya saya pernah lihat juga beberapa orang yang lumayan dapat karunia gitu ya. Menurut saya itu yang dimaksud dengan Bible itu, pandangan saya gini bang, pandangan saya bang. Yang dimaksud dengan ayat itu memang banyak orang yang dapat karunia, terus dia berseru-seru atas Tuhan. Udah pasti itu orang Kristen. Tapi ketika dia tidak melaksanakan perintah Tuhan, ya Tuhan Yesus itu akan bilang, saya tidak kenal sama kamu nggak layak di surga. Contohnya kan banyak bang yang seperti itu. Dia walaupun pendeta kelihatannya di luar pendeta nih ya, bilang ya pendeta kelihatannya kayak alim, bisa yang begini begitu, tapi kan walau alam belum tentu juga bahwa dia masuk surga. Kita kan harus lihat kelakuannya dia di luar, yang ditampilin kelakuannya di dalam, yang ditampilin di luar kan ya begitulah, belum tentu sama kan. Itu loh bang, maksudnya tuh dalam ayat itu Tuhan itu menuntut kesungguhan hati kita gitu, mengikuti perintahnya, bukan cuman gara-gara lu diberi kuasa, diberi mukjizat, bisa buat mukjizat, terus lu bisa pamer Tuhan seakan-akan lu orang suci gitu, padahal kenyataannya nol besar. Itu loh bang maksudnya bang. Oke. Yang pertama tadi saudara saya sudah mengakui bahwa itu 100% Kristen. Ada tapinya. Ya, ada Pasti tapinya. itu, Tapinya adalah bahwasanya tidak semuanya Kristen. Ada juga yang masih mendapatkan karunia. Boleh nggak kita kaji lebih dalam lagi nih? Boleh bang. Oke, Boleh bang. baik. Menurut saudara, ketika Yesus melakukan pengajaran penginjilan, sasaran daripada penginjilan Yesus itu pada saat itu Bani Israel kan ya? Orang Yahudi bang. Orang Yahudi. Jadi ketika Yesus itu berbicara kepada mereka, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, ya, yang menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada orang Yahudi kan? Kepada orang waktu itu orang Yahudi sih. Ya, kepada orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini murid-muridnya diminta waspada kepada orang yang datang kepada mereka yang menyamar-nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, kata Yesusnya, dari buahnya kau akan mengenal mereka nabi-nabi palsu ini. Salah satu dari buah dari nabi palsu ini adalah memanggil aku Tuhan. Itu. Nah, rupa-rupanya di data Matius 7 ini, kalau sudah nampak buahnya, maka tidak dipilih. Ini buah yang bagus, ini buah yang busuk, ini buah yang pantas untuk dimakan, ini yang tidak. Akan tetapi kalau sudah nampak buahnya, maka yang ditebang itu adalah pohonnya bang. Jadi bukan berarti oh ini Kristen yang bagus, ini Kristen yang masih dapat karunia. Di situ diterangkan sendiri oleh Yesus, tebang pohonnya dan akan dilemparkan ke dalam api. Artinya ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel, hati-hati, waspada kepada penyesat, kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus itu Islam nanti di abad ke-7, tidak mungkin Islam ada pada saat itu. Jauh nggak mungkin. Nah, maka satu-satunya kandidat itu adalah Kristen yang datang. Nah, ternyata memang betul memanggil, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi masalahnya kata Yesusnya, batangnya yang harus ditebang, bukan buahnya aja yang dilemparkan ke neraka, tapi batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Ketika batang yang ditebang, buah semuanya hancur, dilemparkan ke dalam api semuanya. Nah, poinnya di situ di Matius 7, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ini berat bang, karena tidak ada kehendak Bapa untuk kemudian makan babi, kehendak Bapa untuk tidak bersunat, kehendak Bapa untuk menyembah utusannya, kehendak Bapa untuk ibadah minggu, itu nggak ditemukan. Maka ya saya rasa
saudara-saudara kami yang menggunakan akal sehat itu tidak sombong kepada kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kalau itu kemudian ada datanya, masuk akal, rasional, saatnya lah untuk merenungkan itu. Yang pertama tadi, sesatkan memakai nama Yesus Kristus. Yang kedua, ada nabi palsunya merdomba yang kemudian dari buahnya. Lalu bukan buahnya aja. Ketika buahnya, kata-kata Yesus, ketika buahnya kau lihat tanda-tanda ini, maka batangnya yang ditebang. Tapi Artinya aku boleh motong dulu nggak, Bang? Iya, silakan. Aku boleh motong sebentar. Tapi abang tahu nggak, di dalam Bible juga mengatakan, murid-muridnya pernah mengatakan, ada orang-orang tertentu yang melakukan mukjizat, pakai nama Yesus. Lalu murid-muridnya berkata, apakah kami harus melawannya atau melarangnya? Lalu Yesus berkata, saya lupa ayat di mana ya. Apakah melarang Yesus? Lalu Yesus berkata, nggak usah. Intinya gini, nggak usah deh. Yang penting mah kalau tidak melawan kita berarti tidak bermusuhan sama kita, biarin aja maksudnya gitu. Mungkin itu ya kalau yang dimaksud Yesus, Bang. Bukannya Paulus seperti yang diperkirakan abang. Karena yang saya tahu banget itu ayat ada. Cuman saya lupa di mana letaknya. Ketika itu murid-muridnya melaporkan gitu. Bahwa ada orang lain, Yesus ada orang lain nih melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan segala macam pakai nama kamu gitu. Tapi dia tuh bukan murid kita, bukan dari kita gitu. Nggak tahu orang ikut-ikutan gitu loh, Bang. Saya lupa berapa tuh kita bapak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sana, di data nomor 21-nya di Matius 7 itu, yaitu melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau ada orang di luar kelompok Yesus yang menyembuhkan, bermujizat dengan memakai nama Yesus, bisa jadi itu terjadi, tetapi mereka masih melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Ya percaya kalau Yesus itu rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel, dan seterusnya. Tidak melanggar kemudian apa yang menjadi ketetapan Bapa di tengah-tengah Bani Israel. Mungkin saja seperti itu, Bang, karena kita di luar daripada kelompok ini, itu ada di dalam data 21-nya, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara Kristen itu terhalang di situ, karena kehendak Bapa itu adalah hukum Torah. Kehendak Bapa itu ketika diperintahkan kepada Bani Israel, jangan kau tambah, jangan kau kurangi apapun yang berasal dariku, gak boleh. Kemudian datang saudara-saudara kami Kristen melakukan penambahan-penambahan daripada syariat hukum yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan kalau kita baca Matius 23, iya, Matius 23 merubah. Matius 23, Yesus berpesan tuh di data nomor 1, nomor 2-nya. Yesus berkata, orang Yahudi sudah ahli Torah telah menduduki, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Sebab mereka hanya berkata, tapi mereka tidak mempraktekkan. Tidak melaksanakan. Nah, tidak melaksanakan. Betul, gitu. betul. Ya kalau saya pribadi gitu kan, kebetulan saya kan emang seorang Katolik ya, Bang. Iya. Karena kan ikutin gini loh, Bang. Ketika Yesus sebelum tersalibkan, dia kan sudah memberikan perintah, memberikan apa ya, Bang, istilahnya tuh menyerahkan tongkatnya gitu sama Santo Petrus, sama Petrus gitu loh, Bang. Ya kalau saya sendiri kan bukan, sebenarnya kalau di Katolik itu tidak, namanya Paulus itu tidak terlalu dominan gitu loh. Karena kami mandangnya ngikutin perintah Santo Petrus, karena diberi kuasa, apa yang kau ingat di bumi akan diikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Kalau kami Katolik kebetulan ngikutin itu loh, Bang. Jadi sesuai, walaupun memang dalam kurun waktu tertentu memang banyak kesalahan sih dari Paus, memang itu kan harus diakui. Cuman kami patokannya ke situ, jadi ngikutin gitu. Kita kan patokannya gini loh, Bang. Bukan cuma kitab suci, kita kitab suci, lalu kita tradisi gitu ya, ikutin tradisi. Lalu kita mengikuti magisterium, alim ulama, ya berarti dalam hal ini Paus gitu loh, Bang. Kalau kami dari pihak Katolik itu seperti itu. Bukan ngandelin kitab suci aja gitu loh. Oh iya. Cuman ada pengakuan Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 8 itu. Kata Paulus,
kata Paulus, Petrus itu diutus sebagai rasul untuk orang-orang yang bersunat. Artinya orang-orang Yahudi. Sementara aku diutus menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Artinya non-Yahudi. Kemudian juga Yesus berpesan di dalam Matius 12, Matius 15, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya termasuk Petrus agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi mungkin ya sudah pasti saudara memiliki tafsir lain terhadap data itu. Iya Kalau sih, Bang, kami emang betul. kalau kami berpacu kepada ayat suci Al-Quran di mana Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, kemudian beliau direncanakan untuk dicelakai oleh kaumnya, itu datang di tengah Bani Israel dan berseru kalau dia diutus hanya kepada Bani Israel saja. Seperti itu, Bang. Tapi kalau di Katolik menganggap bahwa Yesus untuk orang lain juga, di luar Israel juga, dengan menggunakan Santo Petrus, ya itu silakan aja, itu tafsiran saudara kan ya, kan gitu. Iya sih, nggak apa-apa, Bang. Aku Oke. tadi cuma nanya 2 yang tadi itu ke Abang. Siap. Udah siap. itu aja, Bang. Saya. Oke. Makasih, Oke. Bang. Makasih sama-sama, Turun dulu, Bang. Makasih. Jimmy, oke. Semuanya, makasih. yuk, Bang Dito, bunda-bunda semua, Bang Andi, duluan turun. Makasih, Bang Juma. Makasih, saudara. Sehat-sehat selalu. Amin, Bunda amin. Dito, Makasih, assalamualaikum. Bunda Dito, assalamualaikum. Ada kopi kah? Mungkin jauh dari perangkat Gurunda. Mungkin. Ayo teman-teman Kristen. Nah, kalau Katolik itu memang ya. Ahi Sugi naik dong. Dio, Nih, Dinda Pak De. Dio. Bang Bejo naik dong. Sini aja nongkrong sini yuk. Naik. Udah kujambak, udah kujambak, seruling, Bunda. ada yang Udah gitar, ada yang drum. Apa yang dibawa? Naik ke sini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala Kan emang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja. Dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja, Dek. Iya kan dah. Ini aku lihat dulu lagi di jalan soalnya. Oh, lagi di jalan. Oke, sip. Lanjut, Ahi. Lanjut, Ahi. Dinda Dito lanjut. Ini temanya tuh. Kejar api. Kok kejar api? Terbaca nggak itu kejar api di situ, Ga? Enggak kan ya? Nggak ada Gurunda. Di sini ada kejar api. Enggak, muncul. Gurunda masih orang banyak yang disesatkan Kristus, Gurunda. Oh iya. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus, iya. Itu dalil berpacu kepada Matius 24. Silakan Dinda Dito atau Ahi, silakan. Saya seperti biasa sambil monitor, saya mau makan dulu ya. Kemana-mana kok. Saya tidak mungkin kemana-mana. Di sini aja. Silakan Ahi. Bernarasi dulu Ahi. Bang Dito, Pak Bang Dito. Disugi, Bernarasi Bang dulu. Handi. Bang Handi. Semangat. Bang Dito, silakan Bang Dito. Ya, silakan Pak De. Mati aja. Balas anak belakang. Silakan Bang Dio. Ya begitu aja sampai pagi. Bunda Rama diam dulu. Dulu berlaku itu Bunda ya. Diam dulu. Sekarang udah enggak ya Bunda ya? Bunda Rahma diam dulu gitu. Iya. Jadi intinya adalah kenapa jarang diskusi antara Islam dan Kristen, karena memang keadaannya tidak memungkinkan, hanya 1-2 saja. Anda tentu tahu kenapa. Ya karena sarana yang kita pergunakan ini sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan bisa sembuh secepat mungkin. Itu harapan kami semua. Setuju ya teman-teman ya? Sarana yang kita pakai ini bisa sembuh secepat mungkin. Setuju? Amin ya Allah. Amin. Ya, Bagaimana cara menyembuhkannya kira-kira? ya jangan demo. Nah karena ini masih sakit. Untuk itu teman-teman kalau ingin menonton
dengan sempurna, gambar sempurna, suara sempurna, silakan aja nonton di Sepsial, di Halis Lebih Channel aja. Yang lain nggak usah, karena yang lain kayaknya tidak berbobot deh itu channel. Bangga nggak lo? Sombong nggak nih gue ngomong nih Pak De? Pak De, sombong nggak nih? Ya boleh-boleh aja. Yang larang siapa? Nggak ada yang Terima kasih, Pak. Bercanda teman-teman. Jadi konsentrasi di Zulkifli Amabas Official, Halis Lebih Channel. Pak De, yang live yang mana Pak De? Tiga-tiganya live kayaknya. Oke. Sugi Kristologi. Oh enggak, 2 yang live. 2 master sama dakwah kristologi. Nah itu, ya itulah teman-teman. Coba saya mau nanya yang di YouTube ya. Antum semua di sana yang di YouTube ya, jawab apakah ada putus-putus suara atau ada yang kurang? Saya yakin sama dengan sebelumnya. Antum-antum semua memang luar biasa. Jadi kembali ke topik sebelum lanjut ke senior-senior, bahwa mari kita sebagai warga negara Indonesia, tentu seorang muslim, mari kita menghormati siapapun pemimpin kita. Manut, boleh mengkritik, boleh menyampaikan pendapat, tapi tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu kira-kira pesan dari saya. Karena kita live ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, baik saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, di perkotaan, sedang mengendarai kendaraan, maupun yang masih 1 kali 24 jam masih ada di kantor. Nah, untuk yang ada di kantor, yang kebanyakan ngerokok di ruangan tertutup, jadi kira-kira itu aja sih penyampaian saya. Mari kita bersatu membangun bangsa ini. Tentu dengan apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islami tentunya. Kembalilah bekerja sebagaimana biasanya. Semangat. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Ah, itu judul lagi tuh Pak De. Indah pada waktunya. Mantap kan? Bismillah. Nah, Ya, Gurunda, Bang Andi, Caca, sama Ya. tanpa mengurangi rasa hormat untuk senior-senior, Caca izin bernarasi sedikit boleh? Mangga, mangga. Nah, mengenai orang banyak yang disesatkan oleh Kristus. Jadi gini ya teman-teman, orang banyak ini seringkali tersesat bukan karena kegelapan, tapi karena cahaya palsu. Di mana? Di dalam Bible sendiri. Karena apa? Sebenarnya di dalam Bible sendiri ini, Yesus itu pernah memperingatkan bahwa banyak akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di Matius 24 ayat 5. Nah, anehnya justru Yesus yang disebut Mesias itu kini jadi sumber perdebatan terbesar. Tuhan atau manusia gitu loh. Jangan terlalu Lihatlah, offside ya. Jangan terlalu offset ntar monolog. Oh iya siap. Umat Alesteng mengangkat seorang manusia yang makan, yang bahkan dicobai oleh si iblis. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Padahal Injil Markus di Injil Markus 10 ayat 18 mencatat Nggak ada Injil, Yesus nggak ada Injil. sendiri. Bible. Biasakan bernarasi, iya. jangan pakai Bible. Ah ya, siap Bunda. Bible
Markus 10 ayat 18 mencatat bahwa Yesus sendiri berkata, "Mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Jadi siapa yang menyesatkan? Ketika manusia yang mengaku bukan Tuhan justru disembah sebagai Tuhan. Itulah puncak dari sebuah kesesatan gitu teman-teman. Kalau misalnya kita mau pakai akal sehat ya teman-teman ya. Gimana mungkin orang yang disuruh untuk menyembah ciptaan itu dibenarkan gitu loh. Malah bukan sang pencipta yang disembah gitu. Ini sebenarnya menjadi jebakan terbesar. Kristus ini kemudian dijadikan Tuhan palsu. Dan miliaran orang pun tersesat. Padahal dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus sudah bilang, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Lucunya teman-teman, yang mengutus dan yang diutus malah disamakan oleh Alesteng. Akhirnya umat jadi terbelah, percaya bahwa yang diutus itu malah jadi Tuhan gitu. Padahal Yesus sendiri menunjuk pada Allah yang lebih tinggi daripada dia sebagai Tuhan satu-satunya. Jadi di sini bukan Islam yang menolak kebenaran, justru Alesteng yang tersesat oleh kesesatan yang dengan mereka mencoba untuk mengangkat hamba menjadi Tuhan. Mungkin itu saja, mungkin bisa ditambahkan sama gurunda-gurunda yang lain. Iya, sebenarnya ada ayat yang bisa menyadarkan kawan-kawan Kristen ya. Kalau dia mau merenungkan satu prinkop ini saja, ini ayat terpenting sebenarnya, terpenting dari seluruh pengajaran Yesus. Bahkan prinkopnya itu di situ dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Prinkopnya saja sudah kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi kalau Yesus itu sudah bersaksi tentang dirinya, maka kesaksian siapapun nggak penting. Mau dia kesaksian Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang merendahkan dirinya, menyamakan dirinya dengan hamba, ya, nggak penting kesaksian Paulus seperti itu. Ada kesaksian yang lebih penting. Yesus bercerita tentang dirinya. Nah, coba direnungkan, dilihat benar-benar satu prinkop ini. Itu di Yohanes 5 dari ayat 19 sampai ke ayat 37. Ada nggak di situ Yesus itu bersaksi bahwa dirinya itu adalah Tuhan, dirinya adalah Sang Pencipta, dirinya itu punya ketuhanan 100%, kemanusiaan 100%. Ada enggak di situ? Itu saja diplototin baik-baik, dibaca berulang-ulang, kalau perlu sehari itu dibaca 100 kali nggak apa-apa deh ayat itu. Ya. Karena ini penting, ini kesaksian Yesus nih. Kesaksian Yesus tentang dirinya. LAI ini udah bener ini nulis ini. Ya. Udah benar nulis itu, kesaksian Yesus tentang dirinya. Oh, mantap ini. Kalau Yesus sudah bersaksi tentang dirinya, apa perlu kita kesaksian orang lain? Nah, itu diplototin. Ternyata di situ dari seluruh ayat, dari ayat 19 sampai ayat 37, justru memperkuat bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Coba. Dia mengaku utusan Tuhan. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun kalau dia itu tidak melihat apa yang dikerjakan Bapa. Di ayat 19 itu. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kalau memang Yesus Tuhan, ya, dia itu harus prima causa dia. Pangkal dari segala sesuatu. Kalau dia masih melakukan sesuatu, masih nyontoh, masih perlu melihat, oh ini bukan Tuhan. Tuhan itu otoritas tertinggi.